Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini di 1 jam bersama LTI. Dan saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Pak Sulistyo Setiawan. Beliau ini S1-nya itu dari Seni Rupa ITB, S2 dan S3-nya itu dari Universitas Pendidikan Indonesia. Informasi yang saya dapat, beliau itu spesialisasinya di bidang kurikulum. Jadi beliau ini sudah sangat expert sekali dan mendalami bagaimana caranya mendesain materi pembelajaran untuk murid-murid di sekolahnya. Saat ini beliau aktif di desain produk Institut Teknologi Nasional. Dan beliau ini orang yang sangat rendah hati karena saya diminta hanya untuk memperkenalkan beliau sebagai pemerhati dan kritisi pendidikan. Dan Pak Sulistyo, saya persilakan. Terima kasih Pak Indra. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya. Pada malam hari ini saya akan memaparkan sebuah keprihatinan saya yang cukup panjang dan saya rasa juga menjadi keprihatinan kita semuanya, khususnya dalam bidang pendidikan. Malam hari ini paparan saya beri judul Pendidikan yang Ingkar. Mengapa pendidikan yang ingkar? Marilah kita simak. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Pendidikan membuat orang berbudaya. Makin banyak orang menerima pendidikan, makin berbudaya orang, dan makin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya. Konsep ini dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara sekitar 100 tahun yang lalu. Jadi kalau kita menyimak dari presiden ke presiden, meskipun pada awalnya ketika negeri ini merdeka pada tahun 1945, Kementerian Pendidikan pertama kali muncul itu disebutnya Kementerian Pengajaran. Lalu lambat laun berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu satu saat, saya lupa presiden siapa, antara pendidikan dan kebudayaan dipisahkan. Lalu waktu itu terjadi sedikit silang pendapat di antara para ahli, sehingga karena satu alasan, dan terutama kalau saya perhatikan konsep yang dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu yang saya tulis di sini, bahwa antara pendidikan dan kebudayaan sama sekali tidak bisa terpisahkan. Karena pendidikan membentuk budaya, budaya membentuk pendidikan. Dua-duanya membentuk manusia. Lalu kementerian itu semakin syarat dengan tugas, ditambahkan ristek dan teknologi, ya, bebannya semakin berat. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ini satu pengertian atau satu definisi yang diambil dari Undang-Undang tentang Pendidikan. Jadi kutipan dari sana. Kalau kita perhatikan di sini, tentu saja pernyataan ini sangat beralasan, argumentasinya kuat. Mengapa ada urutan, mengapa justru spiritual keagamaan ditempatkan pada tempat yang pertama, memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini bukan asal meletakkan, tetapi pasti ada argumen, pasti ada alasan yang sangat dalam mengapa diletakkan di situ. Ya, lalu poin-poin berikutnya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan seterusnya. Kalau kita simak betul-betul dari ungkapan ini atau pernyataan ini, bangsa Indonesia sangat menginginkan membentuk atau membangun sebuah bangsa yang utuh, membentuk seseorang manusia yang utuh, bukan manusia yang terbelah-belah, tetapi manusia yang utuh, manusia yang holistik. Jadi pernyataan ini sangat bagus. Memang semestinya lah. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan sebagai seluruh sistem, gagasan, dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Didefinisikan oleh Kunchara Ningrat, seorang antropolog yang sudah wafat sekian tahun yang lalu. Beliau antropolog yang sangat top di Indonesia. Dari sini bisa kita simak juga bahwa kebudayaan itu adalah hasil dari budidaya manusia. Tentu saja ketika manusianya semakin terdidik,
budayanya akan semakin tinggi. Ketika budayanya semakin tinggi, pendidikan yang ada tentu saja kualitasnya akan semakin tinggi dalam membentuk manusia yang semakin berbudaya. Disitulah hubungan eratnya di situ. Tetapi kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir ini, realitasnya di setiap informasi, di setiap berita, dimanapun, apapun medianya, itu perundungan itu terjadi dimanapun, dilakukan oleh siapapun, usia berapapun, mulai ekstrim itu mulai usia SMP dan seterusnya, terjadi perundungan di mana-mana, di sekolah-sekolah dan dimanapun. Juga terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ke anak lain, guru ke anak, orang tua ke anak, kakek ke cucu, dan seterusnya. Ini berita yang sehari-hari kita dengar dan kita lihat di berbagai media. Setiap pagi saya nyalakan TV dan TV nasional, beritanya adalah itu. Lalu juga terjadi pembunuhan. Ya, kita sudah sering kali mendengar, sekarang ini semakin sering kali mendengar bahwa ditemukan kerangka manusia, ditemukan manusia di sana, di sini, dan banyak sekali. Juga daftar panjang tentang kolusi, korupsi, nepotisme itu nggak pernah habis-habisnya. Dan bahkan saya pribadi kalau menyimak itu seperti semarak gitu ya, di mana-mana ada gitu, di berbagai daerah, di berbagai kota, di berbagai provinsi dan seterusnya, selalu ada gitu. Yang KPK, sebuah lembaga yang mestinya memberantas korupsi, malah terjadi korupsi dan seterusnya. Ini memprihatinkan sekali ini. Lalu di mana-mana terjadi kemerosotan lingkungan hidup. Dan saya seringkali ngobrol dengan istri saya di rumah pada waktu pagi bangun sambil cuci piring gitu. Pemerintah setempat ini sudah mewanti-wanti kita. Ini akan ada musim kemarau panjang, harap menggunakan air secara bijaksana dan irit. Gitu. Kemarau panjang itu sudah berlangsung pada setiap musim ya, dari tahun ke tahun gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh para pakar, orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal itu? Kok hanya memperingatkan saja kepada kita sebagai masyarakat. Sementara kita setiap bulan juga membayar PAM, langganan PDAM gitu. Kalau telat didenda, kalau telat lama salurannya diputus. Nah, ini keprihatinan-keprihatinan yang tidak berujung gitu. Berikutnya adalah intoleransi agama. Sampai sekarang itu masih terjadi. Ada yang diekspos, ada yang tidak. Ada yang satu tempat masyarakatnya menolak pendirian masjid. Ada satu tempat lain masyarakatnya menolak pendirian gereja. Ini masalah-masalah klasik yang nggak pernah habis di negeri ini. Ini realitas yang hampir setiap hari kita hadapi. Kesimpulan ini mungkin sifatnya sementara. Apakah dari tanda-tanda itu bisa disimpulkan bahwa kebudayaan bangsa ini mulai merosot? Apapun yang dilakukan manusia yang baik itu sebetulnya hasil dari sebuah budaya. Jadi kalau ada satu atau seseorang atau masyarakat menyebut korupsi itu sudah menjadi budaya di Indonesia, sebetulnya istilah itu menjadi tidak tepat karena budaya itu hasil dari sebuah budi. Budi itu sesuatu yang baik. Jadi ya korupsi saja itu bukan sebuah budaya. Tetapi ketika budayanya merosot, artinya nilai-nilai kebaikan yang ada di diri manusia itu merosot, maka bangsa itu juga akan merosot tentu saja. Apakah memang begitu? Lalu apakah bisa disimpulkan juga ketika kebudayaan itu merosot, pendidikannya merosot, kualitas pendidikan secara utuh itu merosot, maka kebudayaan yang terjadi itu juga merosot. Sekali lagi itu kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, mengapa pendidikan merosot? Menurut pencermatan saya, karena pendidikan telah ingkar dalam mengemban misi sucinya, yaitu memanusiakan manusia seutuhnya. Apa itu manusia seutuhnya? Yang dinyatakan oleh Nafa di dalam sebuah bukunya yang terbit dari tahun 2001. Jadi manusia memiliki 6 unsur esensial, yaitu fisik, emosional, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terpadu dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bukan sesuatu yang terpisah-pisah, tetapi dia sebuah satu kesatuan. Itulah yang disebut manusia seutuhnya. Kalau kita merujuk pada pernyataan
manusia seutuhnya yang dirujuk dari Undang-Undang Pendidikan seperti tadi yang awal saya sebutkan. Sekali lagi ini menurut pencermatan saya dan hasil dari bacaan yang saya baca bahwa pengingkaran itu terjadi ketika pertama pendidikan dilaksanakan karena lebih menghargai satu unsur saja yang sejak 100 tahun yang lalu oleh Ki Hajar Dewantara diingatkan bahwa ketika seseorang mau menjadi seseorang yang utuh, hendaknya ketika manusia itu dididik intelektualnya saja. Ini sudah diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Dominasinya selalu ke situ. Ya, karena menganggap bahwa itulah yang paling penting dalam diri manusia. Lalu berikutnya adalah penghargaan berlebihan terhadap keterukuran. Apa maksudnya itu? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah itu adalah ilmu-ilmu yang semuanya bisa diukur secara pasti. Ketika ada ilmu-ilmu atau pengetahuan yang tidak bisa diukur secara pasti, itu cenderung itu diabaikan. Misalnya saja, bagaimana mengajarkan atau mendidik seseorang berbelas kasih. Ukurannya apa? Ukurannya bukan sesuatu yang mudah, tentu saja itu sesuatu yang sulit. Tetapi itu masuk di dalam pelajaran agama. Karena itu harus dinilai, maka yang dinilai adalah sesuatu yang dihafalkan, bukan yang dinilai adalah sikap, bukan yang dinilai adalah sebuah tindakan. Ya, kembali lagi ke yang dinilai adalah yang bersifat kognitif dan terukur. Lalu ada hal-hal yang juga disingkirkan oleh pendidikan formal, terutama pendidikan modern. Misalnya saja adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu sekarang sudah cukup lama tidak masuk di dalam kurikulum pendidikan formal karena ada hal-hal yang sulit diukur di situ. Padahal katanya harus muncul sebuah keterukuran, harus muncul di dalam nilai rapot. Ini yang menurut saya sebuah upaya mereduksi manusia secara utuh. Lalu yang berikutnya, khususnya ini yang saya soroti pendidikan formal. Di pendidikan formal itu ilmu itu terpecah-pecah, terkotak-kotak antara ilmu satu dengan ilmu lain, semakin terjadi spesialisasi, antara spesialisasi satu dengan spesialisasi yang lain tidak terhubungkan lagi, ada spesialisasi satu yang tidak paham spesialisasi yang lain, dan seterusnya terkotak-kotak dan semakin terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Parsial dan fragmented itu yang terjadi, semakin terjadi seperti itu. Hal berikutnya adalah ilmu diajarkan secara mekanistik, dari ini ke ini, dari ini ke ini, sesuatu yang sifatnya sangat urut dan sangat algoritmik. Hal-hal yang tidak algoritmik dan urut itu sesuatu yang sulit diajarkan dan sebaiknya nggak usah diajarkan. Gejala ini sudah cukup lama ada di pendidikan formal. Dan isolatif. Isolatif di sini yang saya maksud adalah ilmu yang diajarkan itu sama sekali tidak merangkul isu-isu yang ada di luar pendidikan, tidak merangkul isu-isu sosial, tidak merangkul isu-isu ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi dia merupakan sesuatu yang isolatif, diisolasi, dan juga suci hama. Belajar itu ibaratnya seperti di dalam ruang operasi. Dia tidak boleh dicemari dengan isu-isu yang lain yang akan mengganggu sebuah proses pendidikan. Lalu bagaimana cara mengembalikan mendidik manusia itu secara utuh? Pendapat saya, kita mesti menolak pengingkaran-pengingkaran tadi dengan menempatkan kembali manusia sebagai diri yang utuh dan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kalau tadi Nafa menyebut ada 6 unsur, itu semuanya dikembangkan, itu semuanya terhubung, bukan satu yang terpisah-pisah, tapi terhubung, integrated, terintegrasi, yang dijabarkan di dalam praksis pendidikan. Praksis di sini itu bukan hanya sekedar praktek, tetapi praktek dan refleksi berdasarkan teori untuk memerdekakan manusia dari kebodohan, pembodohan, dan seterusnya. Demikian paparan singkat saya, Pak Indra. Saya berharap rekan-rekan bisa ikut berdialog pada malam hari ini. Silahkan. Saya Baik, Bapak kembalikan Ibu Pak sekalian, Indra. terima Ya. kasih atas paparannya. Intinya adalah bahwa proses pendidikan kita itu tidak memanusiakan manusia. Itu mungkin intinya ya Pak ya. Betul Pak.
Jadi agar supaya kita bisa memanusiakan manusia seutuhnya, maka kita harus mulai dalam tanda kutip ya, menghubungkan proses-proses pendidikan itu. Betul, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah kesimpulan yang bisa kita tangkap dari paparan yang menakjubkan dari Pak Sulistyo yang sudah kita lewati bersama. Barangkali Bapak dan Ibu punya tanggapan, silahkan open mic. Pak Sulis, selamat malam. Selamat malam, Pak Eling. Saya selalu senang berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih, Pak. Dan malam hari ini tentunya apa yang kita atau Bapak paparkan itu memang merupakan satu kenyataan yang kalau kita bilang itu adalah brutal facts ya, satu fakta brutal keadaan kita di Indonesia yang tentu kaitannya dengan pendidikan. Tapi berbicara masalah pendidikan itu memang seperti sesuatu yang cukup kompleks dalam artian keterlibatan stakeholdernya banyak, pemerintah, lalu di sini juga ada orang tua, ya, siswa, sekolah, guru, dan seterusnya. Dan tentunya ini bukan perkara yang sederhana ya. Tapi tentu kita bisa memulai dengan langkah-langkah kecil ya, karena Bapak sudah memulai tadi dengan why, gitu kan ya. Jadi reasonnya kenapa kita harus memperbaiki pendidikan, karena ada sekian banyak fakta yang memang sudah dipaparkan. Goalnya juga sudah dibicarakan tadi oleh Pak Sulis, yaitu memanusiakan manusia dan memerdekakannya tentunya. Tapi antara tadi, why-nya kemudian dengan goalnya, di sini kan ada strategi, ada langkah-langkah yang bisa diambil. Ya dalam hal ini mungkin langkahnya akan menjadi sangat mikro, karena akan dilakukan mungkin lebih banyak yang sifatnya individual, baik itu dilakukan oleh guru, oleh sekolah setempat, karena untuk memberikan dampak atau gerakan yang besar ini memerlukan begitu banyak dukungan dari berbagai stakeholder. Nah, kalau dari pemikirannya Pak Sulis, Pak, ya, jika boleh saya mungkin menggali lebih banyak dari pemikiran Bapak, apa yang Bapak pikirkan secara mikro lah ya Pak, apa yang bisa dilakukan baik kita sebagai pendidik ataupun kita sebagai sekolah melihat kenyataan yang seperti ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eling. Ditemukan dan dikembangkan. Inilah semangat atau spirit yang dibawa di dalam ajaran Ki Hajar Dewantara yang diperbaharui mungkin direvitalisasi oleh Mas Nadib menjadi kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Tetapi hal itu bukan sesuatu yang mudah tentu saja, karena hampir semua pribadi yang sedang menjadi guru saat ini, bahkan juga dosen, bukan hasil pendidikan yang seperti itu. Jadi yang pertama-tama kalau saya istilahkan, yang pertama-tama harus menyadari adalah para guru. Kalaupun penyelenggara pendidikannya itu belum menyadari, tetapi guru pribadi per pribadi yang berhadapan langsung dengan anak-anak, itu menyadari betul bahwa setiap pribadi anak yang dia temui setiap hari di sekolah itu sudah membawa tulisannya sendiri-sendiri. Di dalam prakteknya di kelas itu bukan sesuatu yang mudah juga ya, karena ketika praktek di kelas itu masih membawa praktek cara-cara atau model-model yang lama gitu. Penghargaan terhadap personal anak itu masih belum ditempatkan secara proporsional, semuanya masih dianggap sama. Nah, sebetulnya kan juga sudah lama ya muncul teori multiple intelligences yang berkembang dari 7 menjadi 9 jenis kecerdasan. Itu kan sebetulnya juga bisa menjadi dasar kita ya untuk menggali lebih lanjut anak ini sebetulnya bakatnya kemana, keunggulannya kemana, dan seterusnya. Jadi itu langkah kecil yang mungkin harus kita lakukan gitu. Nah, tentu saja ini kaitannya dengan kebijakan sekolah atau visi misi sekolah. Visi misi sekolahnya kemana? Banyak sekolah swasta yang sudah mulai menyadari hal itu. Tetapi saya masih ragu dengan sekolah negeri, meskipun sejak COVID sampai sekarang Merdeka Belajar itu terus-menerus diulang-ulang untuk supaya guru mulai berubah. Tapi saya banyak menemukan di kelas-kelas belum seperti itu. Ya ini juga masalah klasik. Masalah klasiknya biasanya muncul ya kan di kelas itu kan siswanya banyak. Bagaimana mengelompokkan dan seterusnya. Ya masalah-masalah teknis yang lambat laun harus terpecahkan
dan juga harus dilaksanakan. Penghargaan terhadap keunikan, bakat, minat anak. Mulainya dari situ kalau bicara dari sisi gurunya. Nah, kalau dari sisi sistemnya, ya ini termasuk dalam kurikulum tentu saja. Ya, kurikulumnya juga harus menghargai personal setiap anak ya. Bagaimana kurikulum itu dikemas, bagaimana pembelajaran di kelas itu dikemas, sehingga penghargaan terhadap keunikan anak itu ditempatkan pada posisi yang proporsional, ditempatkan pada posisi yang tepat, seperti itu. Dan juga satu lagi, bahwa pembelajaran terpadu itu sebetulnya pembelajaran yang sangat bagus, karena sebetulnya kehidupan ini kan, setiap permasalahan kehidupan atau tantangan kehidupan itu kan bukan sesuatu yang parsial ya, ada hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara terpadu, sebetulnya kan itu juga sekaligus melatih anak bahwa sebuah masalah itu tidak bisa dihadapi dari satu segi saja. Dia harusnya dihadapi dari berbagai segi. Harusnya dihadapi dari berbagai sudut pandang dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mengacu pada strategi pembelajarannya. Demikian Bu Ailing, semoga ada hal yang kurang sehingga Bu Ailing bisa menambahkan. Baik Pak Sulistyo, terima kasih. Tadi Ibu Sri Mulyati sudah buka mic. Ibu Sri, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Sulistyo, materinya yang sangat luar biasa ya. Pertanyaan pemantik yang sangat memantik juga gitu Pak, terkait dengan bagaimana fenomena dan paradigma pendidikan di era saat ini jika disinkronkan dengan pemikiran atau refleksi KHD, Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya masih relevan hingga saat ini. Kalau bicara tentang pendidikan, sebenarnya masalahnya tuh kompleks lah ya Pak ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, kurikulum merdeka memang kita yang di sekolah, di satuan pendidikan selalu didengung-dengungkan ya dengan implementasi kurikulum merdekanya. Bagaimana kita memerdekakan dan memartabatkan anak-anak kita gitu ya. Dan itu kita tentunya terus berupaya bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Walaupun permasalahan tetap kompleks dan kita tentunya yang di sekolah kan beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, yang perlu mungkin saya gali dan pemikiran dari Bapak Sulistyo terkait dengan saat ini manajemen lah ya di kurikulum merdeka ini memang kan kita bagaimana juga terkait dengan perwujudan profil pelajar Pancasilanya. Namun di sisi lain Pak, kami yang di satuan pendidikan merasakan bagaimana kita yang harusnya merdeka akan tetapi kita merasakan beban itu juga bertambah. Dengan adanya e-kinerja PMM, kemudian kami harus observasi di kelas-kelas, guru harus mengisi PMM mulai dari RHK dan seterusnya, sehingga itu memang jujur, itu kemerdekaan itu juga terenggut karena yang seyogianya tugas utama guru-guru itu adalah bagaimana memberikan pendidikan dan pengajaran yang bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga value. Nilai-nilai karakter, akan tetapi terkadang guru karena banyaknya administrasi, salah satunya dengan harus RHK, itu juga harus menyamakan persepsi, yang mulai dari PBD, satu sisi memang bagus, akan tetapi jika dilihat dari perspektif kita memerdekakan itu tadi tentu ini sedikit bertolak belakang ya Pak ya, karena kita juga banyak hal yang harus kita penuhi. Nah, kemudian yang perlu juga saya mendapatkan informasi ke depan ini Pak ya, bagaimana terkait dengan perkembangan kurikulum merdeka di masa yang akan datang nih, dengan adanya pergantian pemerintahan dan seterusnya. Ini tentu menjadi sebuah polemik dan kegelisahan bagi insan-insan pendidikan, terutama yang di satuan pendidikan. Nah, sementara kita baru beradaptasi, bagaimana nanti ke depan, dan itu tentu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran juga gitu ya Pak ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, ini juga kami terus terang di era periode yang Mas Nadiem Makarim ini tadi, memang saya akui satu sisi adanya inovasi-inovasi ya, banyaknya program-program yang di launching gitu ya. Mulai dari mungkin ada kalau sekitar 26 atau bahkan 30-an ya Pak ya. Banyak sekali program-program yang di launching. Satu sisi bagus, itu menunjukkan adanya sebuah challenge, kemudian juga inovasi-inovasi berbasis digitalisasi gitu ya.
Namun di sisi lain, tidak kita pungkiri bahwa dengan banyaknya program-program yang di-launching, itu kami yang di satuan pendidikan itu sangat kewalahan, Pak. Baru selesai, misalnya kurikulum Merdeka, kemudian ada lagi launching PAUD ke SD, transisi PAUD ke SD, kemudian inklusinya, kemudian ada lagi program-program yang di-launching. Terus terang itu menjadi beban yang sangat kami betul-betul keteteran. Nah, itu sebenarnya sehingga dengan adanya sebenarnya inovasi-inovasi dari perspektif yang lain, namun dari realitanya itu otomatis mengganggu aktivitas guru yang seyogianya mendampingi siswa itu secara optimal. Nah, bagaimana satu sisi kan kita harus memerdekakan anak sehingga kita malah tidak memerdekakan dengan adanya eh, kondisi-kondisi tersebut, Pak. Nah, ini mohon pencerahan ataupun kita berbagi eh, apa ya, mungkin Bapak memiliki wawasan yang lebih mendalam sehingga kami yang di sekolah dapat mendapatkan referensi-referensi dan membuka cakrawala berpikiran kami sehingga ke depan kami tetap komitmen di dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, terutama mungkin dalam memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan endingnya tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa demikian, Pak. Mohon penguatan-penguatan, masukannya dan pencerahannya. Matur sembah nuwun, Pak Sulistyo. Terima kasih Bu Sri. Ini apa yang diungkapkan Bu Sri itu memang realitas lapangan yang juga sering saya dengar langsung dari guru dan kepala sekolah ya. Saya melihat memang Mas Nadiem dan timnya ini, saya punya kesan bahwa ya semua program harus dimunculkan karena beberapa hari lagi sudah harus lengser ke Prabon gitu ya. Sudah tidak menjadi menteri lagi gitu. Dan dari program-program sebelumnya saya juga punya kesan seperti itu. Program yang satu belum dipahami sudah muncul program yang lainnya dan seterusnya begitu ya. Sementara ini saya melihatnya begini Bu Sri, sementara ini saya melihatnya bahwa itu sebuah runtutan program yang memang beliau melihatnya itu ini sebuah program yang tidak harus dimunculkan dan juga dilaksanakan karena itu merupakan antara satu dengan yang lain itu satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya saja ketika kita ingin memerdekakan siswa, tentu saja mulai dari PAUD ke SD harus ada satu masa transisi. Itu kan sebetulnya juga kalau dicermati lebih jauh itu adalah bagian dari pemerdekaan. Kalau selama ini sebelum munculnya kurikulum Merdeka Belajar itu kan masa transisi itu meskipun secara teoretik ada, tetapi pada prakteknya di lapangan itu tidak dilaksanakan sama sekali. Ya, masuk SD itu ada tesnya, gitu. Tesnya calistung, gitu. Ya, bulan pertama saja sudah diberi PR-PR yang cukup banyak dan seterusnya. Nah, di dalam program transisi ini kan itu kan sebetulnya kalau saya cermati, kalau salah dikoreksi, diperlambat gitu ya. Pemberian hal-hal yang bersifat akademis itu diperlambat sehingga transisi dari PAUD ke SD itu bisa berjalan dengan baik. Dan memang semestinya seperti itu. Lalu tentang beban administrasi ini kalau saya dengar dari Direktur Puskurbuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, apa yang disampaikan bagus sekali, Bu Sri. Ya sederhana saja lah, nggak usah repot-repot dan seterusnya dan seterusnya. Kalau perlu nggak usah dipakai, kan begitu ya. Kalau Bapak Ibu itu punya rancangan sendiri yang rasanya lebih tepat itu silahkan itu yang dipakai. Yang dari dinas atau dari kementerian itu kan sekedar saran, tetapi kenyataannya di lapangan nggak begitu. Betul ya Bu ya? Iya Kan benar, kenyataannya Pak. seperti itu. Jadi inilah yang saya lihat masih terjadi ketimpangannya. Apa yang dimaui oleh Mas Menteri dan stafnya, lalu ketika turun ke lapangan dan semakin jauh dari Jakarta gitu, itu apa yang dikehendaki, apa yang tujuan awalnya itu yang digariskan oleh Mas Menteri dan stafnya dan timnya itu ternyata juga belum bisa dilaksanakan atau diinterpretasikan belum sampai ke tingkat yang mungkin dikehendaki oleh Mas Menteri dan timnya. Ini kalau saya melihatnya itu sebuah proses, tetapi semoga saja hal-hal yang
semakin memperumit guru di lapangan ini semakin disederhanakan, harapannya begitu. Lalu pernah saya ungkapkan seperti itu karena bagaimanapun dengan cara apapun menurut saya pemerdekaan siswa dan guru itu menurut saya semakin penting. Dalam artian kan ada guyonan begini Bu Sri, merdeka itu sebebas-bebasnya. Kalau saya melihat merdeka itu bukan sebebas-bebasnya. Kalau merdeka itu sebebas-bebasnya, saya memaknai itu liar. Bukan di sana maksudnya. Kalau mengacu pada batasan atau pernyataan Ki Hajar Dewantara kembali, apa yang disebut merdeka adalah itu melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang harus diupayakan sebetulnya. Nah, hal-hal yang teknis ini memang ya itu yang masih menjadi hambatan kita, dan dari kurikulum ke kurikulum berikutnya masih seperti itu juga kalau saya amati. Jadi untuk saran praktisnya saya belum bisa memberikan apapun, Bu Sri, tapi hakikatnya harus mestinya semakin sederhana supaya waktu guru untuk memerdekakan siswanya ini menjadi semakin banyak. Gitu. Demikian Bu Sri, maaf sekali kalau saran-saran teknis belum bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi intinya adalah bahwa sistemnya juga harus, kalau Betul, Pak. berdasarkan pernyataan Jakarta, itu berarti bahwa kalau misalkan sistem itu tidak mendukung, abaikan saja, bikin sistem sendiri, gitu ya Pak? Iya, jadi kalau yang saya simak pada waktu sempat kami diundang dalam satu seminar dan workshop dengan Direktur Puskurbuk Dikbud itu demikian. Kalau hal-hal yang bersifat teknis di lapangan itu yang sudah digariskan oleh Pusat Perbukuan dan Kurikulum, Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Jakarta itu menghambat proses pemerdekaan, itu abaikan saja. Ya, tapi realitasnya nggak begitu juga Pak Indra. Di lapangan nggak begitu juga realitasnya gitu ya. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ada workshop dengan guru-guru di Bandung di salah satu sekolah tentang berkaitan dengan akreditasi begitu. Itu ketika ada satu poin yang diabaikan karena menurut sekolah itu nggak penting buat kami. Nah, akreditasinya jadi anjlok. Kenyataannya masih seperti itu. Jadi sinkronisasi antara dinas dengan di lapangan dan seterusnya itu memang upayanya harus dilakukan terus-menerus. Nggak bisa enggak gitu loh. Dan mestinya berbagai pihak harus terbuka. Dan keterbukaan itu menjadi penting karena yang dibela sebetulnya kan anak, bukan membela yang lain-lain gitu. Kalau sistemnya tidak bisa membela anak untuk menjadi anak merdeka, ya menurut saya sebaiknya harus ganti sistem gitu. Dan sekolah diberi hak untuk mengganti sistem gitu. Terima kasih Pak Sulistyo. Barangkali di antara Bapak dan Ibu yang lain ingin menyuarakan sesuatu barangkali. Mohon open mic. Sir Harry, how about you? Hi, Pa, I was afraid you were going to ask me. Well, I've been listening very carefully, and thank you very much, everyone, for the points that you're making. As someone who has never been through the Indonesian education system, I mean, I work in it for the last 14 years, but I've never actually studied as a student in Indonesia. I would say a few things. I think one of the big problems that we seem to have here, and I agree with Ibu Sri, we have lots and lots of aims and visions and programs, but we never stop to think about the capacity building for our teachers, the capacity building for our administrators, for the dinas. Up there, someone thinks, okay, let's have all these nice programs. Let's digitalize our learning. Let's do this and let's do that. But at the end of the day, the implementation is the problem. And the implementation is also because we forget to build the capacity of the people who need to implement all these programs. And I would hope that moving forward, that as a country, we can see that we are thinking more about the human resource aspect, the capacity building aspect of our teachers and our administrators. Because once you have a good administrator, a good pengawas, a good everybody, everyone down the chain has capacity to do things, you'll see that any program that we want to do will succeed.
Now, just one other point I'll make before I go. Sorry, I'm not dressed for this very casual Friday, Pak Solis. One other point I would make is simply that as a system, I think Merdeka has its benefits. But at the same time, I agree with you, Dr. Solis, that all of us or many people do not understand what Merdeka means. It has gone to the stage where we feel some people interpret it as we don't have to follow the rules now and you can do anything you want, anything you want. And that's not where education should be. But what we must remember that as a touchstone, as a parameter for everybody is that Merdeka should also is about choice. It's not about doing anything you want, but it's about choice. And what I would have liked to see in the last 4 years or the last 8 years, I would have liked to see the government giving choices, more choices to schools. So don't tell us, oh Merdeka, silakan aja, kelulusan itu whatever you want, do whatever you want in school. Because the teachers, the principals, they're not ready. They have no idea what we want. It is best to think of Merdeka as choices. And I was hoping, it hasn't happened yet, but I would hope that moving forward, that you would give choices. So seperti prasmanan. So that Yes. as a Yeah. government, the government says, look, you can do this. If your situasi dan kondisi tidak allow you to do this because of money or location or because of whatever reason, the profile of your students, no need to do this. You can also do this or you can do this. And then you give choices and teach the schools and teachers how to make intelligent choices. That's what I hope for moving forward. It hasn't happened yet, but I'm a real nationalist too. I love Indonesia and I'm sure that one day we will get there. Thank you very much, Pak Sulis. Back to you, Pak Hendra. Thank you, Mr. Elias. Pak Sulis, bagaimana? Jadi Ya, kelihatannya kita memang masih harus berjuang nih kalau menurut Dr. Harry Elias. pasti Pak. Saya sangat sepakat dengan apa yang dinyatakan Mr. Elias ya, bahwa implementasi itu kita selalu lemah karena memang kapasitas orang-orang yang harus mengimplementasikan hal itu belum cukup gitu. Jadi capacity building tadi yang menjadi betul-betul sangat penting gitu. Dan itu harus dilakukan oleh semua pihak, ya, setiap pribadi yang ada di dalam cakupan pendidikan tadi. Lalu yang kedua, saya juga sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Mr. Elias bahwa Merdeka Belajar itu atau kurikulum Merdeka itu choice, gitu. Pilihan-pilihan. Silahkan memilih, bukan semaunya sendiri, tetapi silahkan memilih sesuai dengan konteks setiap sekolah, sesuai dengan konteks setiap daerah, sesuai setiap konteks dengan setiap kawasan, kan begitu ya. Nah, kalau di dalam bidang pembelajaran saya tambahkan, kita mengenal ada pedagogi, ada andragogi, ya, ada satu lagi yaitu hetagogi. Hetagogi itu choices. Jadi anak diminta untuk memilih, menentukan apa yang mau dipelajari, apa tujuannya dan seterusnya. Jadi kalau di dalam pembelajaran arahnya ke sana gitu. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak Mr. Elias. Baik Pak Sulis, barangkali Pak Sulis ada pernyataan penutup? Pernyataan penutupnya satu Pak, marilah kita berjuang bersama-sama untuk menuju Indonesia yang lebih hebat dengan, ya kalau meminjam istilahnya Mas Menteri, memerdekakan guru, memerdekakan semua pihak yang betul-betul dalam artian merdeka yang sesungguhnya, bukan liar. Itu saja. Terima kasih banyak. Selamat berjuang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian punya semacam unek-unek atau pertanyaan yang masih belum bisa tercover dalam 1 jam bersama LTI, mohon agar menjapri saya atau Ibu Lai Ailing, nomornya ada di komunitas virtual LTI. Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Sulis untuk jawabannya diberikan masing-masing juga secara japri. Bapak dan Ibu sekalian,
saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari, terutama kepada Pak Sulistyo atas paparannya yang luar biasa. Kita sadar bahwa pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum mencapai posisi yang ideal dan kita memang masih harus terus berjuang untuk bisa menyempurnakan pendidikan kita di masa yang akan datang. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi 1 jam bersama LTI minggu depan.